Kedua pemuda itu menggunakan magnet berharap mendapat harta karun dari sungai, tetapi yang mereka dapat hanya tumpukan sampah. Ketika rekannya melakukan penarikan terakhir, dia menyadari bahwa magnetnya tersangkut. Mereka berpikir pasti ada sesuatu yang bagus dan menarik dengan sekuat tenaga. Kemudian mereka melihat bahwa mereka mendapatkan peluru mortir dan jika meledak itu akan berbahaya, sehingga mereka segera menghubungi polisi. Setelah polisi tiba di tempat kejadian, mereka dengan cepat menutup daerah sekitarnya. Kompetisi renang akan diadakan di sini dalam 10 hari ke depan. Untuk mencegah kepanikan publik, Kapten menjelaskan bahwa peluru mortir itu sudah kadaluarsa, sehingga tidak akan menimbulkan bahaya bagi penduduk kota. Polisi mengira bahwa krisis akhirnya telah teratasi, tetapi seorang ahli biologi tiba-tiba mendatangi sang kapten. Dia memberitahu bahwa sungai yang terhubung ke laut itu ada ikan hiu ganas yang sudah bermutasi, namun mereka tidak mempercayainya dan pada hari yang sama ada seorang korban yang telah diserang ikan hiu di sungai itu. Tetapi lagi-lagi kapten tidak percaya dan menganggap orang tersebut diserang buaya. Untuk membuktikannya, mereka menelusuri sungai untuk mencari di mana hiu itu berada. Kemudian para anak buah sang kapten menyelami ke dalaman air, dan benar saja mereka melihat makhluk misterius yang berada di dekat mereka. Beruntung dengan cepat sang kapten menarik para anak buahnya dan salah satu dari mereka bersaksi bahwa dia melihat ikan hiu itu. Kemudian kepala polisi memberitahu wali kota karena kompetisi renang akan diadakan sebentar lagi, tetapi wali kota menganggap itu hanyalah rumor dari negara lain yang tidak mendapat kesempatan menjadi tuan rumah. Ia memberitakan pihak polisi untuk menutup kasus dan malah memberitakan pihak militer untuk mengantisipasi teroris saat kompetisi akan dimulai. Dengan bersemangat, sang wali kota menembakkan aba-aba dan para perenang dari berbagai negara mulai memasuki air sungai. Sementara para reporter dari negara lain juga meliputi kejuaraan itu dan sang wali kota sangat senang karena mengira akan sukses menjadi tuan rumah. Tetapi ketika berada di tengah perlombaan, tiba-tiba satu persatu dari mereka menghilang ke dalam air. Hal ini tidak disadari oleh para peserta karena masing-masing dari mereka hanya melihat ke depan. Sehingga ketika ada peserta yang menjadi mangsa, hanya para penonton yang melihatnya. Barulah ketika sang pemandu menjadi mangsanya, di saat itulah para peserta mulai menyadari ada yang aneh. Sang wali kota yang melihat dari kejauhan tidak menyangka dirinya akan dibuat malu dan menyesal karena tidak mempercayai para polisi. Namun semuanya sudah terlambat dan para peserta dari berbagai negara berusaha menyelamatkan dirinya ke tepian. Kemudian tim anti-teror berusaha menembaki hiu yang berada di dalam air, tetapi hiu itu terus berenang menghindari tembakan dan dengan cepat menuju jembatan. Ternyata hiu itu cukup pintar dengan menabrak beberapa mortir yang tersembunyi di dasar sungai. Ketika mortir itu berbalik, loncongnya mengenai daratan yang memicu ledakan dahsyat dan menghancurkan jembatan. Seketika semua orang menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, jembatan lainnya pun hancur sementara hiu itu berusaha melarikan diri. Akibatnya air menjadi bergelombang dan disusul ombak besar menerjang jembatan. Hingga pada akhirnya ombak itu menerjang sang wali kota dan menenggelamkannya ke dasar sungai. Tetapi sang kapten bersama seorang wanita ahli biologi berhasil selamat dan kota Paris dibanjiri air laut.